Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Pak Huda. Nah, teman-teman, Bapak mengingatkan sebelum memulai kegiatan kita harus berdoa terlebih dahulu dan juga membaguskan atau memperbaiki niat dari setiap perbuatan kita. Ya, niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar apa yang kita kerjakan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bernilai sebagai ibadah. Baik teman-teman, Bapak persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik teman-teman semua, hari ini tema kita adalah negeriku ya teman-teman, berkaitan dengan negeriku atau tanah air kita, yakni Indonesia. Nah, di kesempatan hari ini Bapak membahas tentang pahlawan Islam kemerdekaan Indonesia. Ya, artinya pahlawan di kemerdekaan Indonesia yang juga merupakan pejuang Islam ya. Baik teman-teman, apa sih pahlawan itu? Nah teman-teman, pahlawan adalah orang yang berjuang dan mengorbankan harta, tenaga, dan nyawa untuk membela kebenaran. Nah itulah pahlawan. Lanjut, terus apa itu pahlawan Indonesia? Nah, pahlawan Indonesia adalah orang yang berjuang dan mengorbankan harta, tenaga, dan nyawa untuk membela bangsa dan negara Indonesia ini dari penjajah ya. Di zaman dahulu penjajahnya adalah bangsa Belanda ya. Nah, teman-teman, itulah berkaitan dengan makna dari pahlawan. Jadi kita juga bisa menjadi pahlawan bagi sekitar kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan ya. Baik, siapa sih pahlawan yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia, juga dia berjuang untuk agama ya? Yang pertama adalah nih, yang tahu ya, dia adalah Tuanku Imam Bonjol ya. Beliau berasal dari Sumatera ya teman-teman. Nah, nama asli beliau adalah Muhammad Syahab ya. Beliau terkenal dalam memimpin dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Paderi ya, pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Nah, inilah cikal bakal dari perjuangan bangsa Indonesia melawan para penjajah. Nah, sebelum itu Tuanku Imam Bonjol adalah selain sebagai pemimpin perang, dia juga seorang ulama ya. Dia sebelumnya adalah menyebarkan agama Islam, memurnikan agama Islam ya dari sifat-sifat yang melenceng dari agama Islam. Nah, awal mula dianya adalah berjuang memurnikan agama, kemudian masuklah bangsa Belanda ke wilayah dari kekuasaan
atau di mana Imam Bonjol berdakwah, ya. Maka berubahlah peperangannya menjadi peperangan melawan penjajah Belanda. Ya, selanjutnya yakni Pangeran Diponegoro, ya teman-teman. Ini beliau berasal dari wilayah Jawa. Nah, nama asli beliau adalah Raden Mas Ontowiryo. Beliau adalah keturunan dari raja di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Surakarta. Ya. Nah, beliau ini terkenal dengan perjuangannya, yakni memimpin perang Diponegoro atau Perang Jawa selama periode tahun 1825 sampai dengan 1830 melawan pemerintah Hindia Belanda. Nah, kedua pejuang ini teman-teman adalah contoh dari pejuang Islam atau pahlawan Islam yang berjuang melawan penjajah Belanda untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian beliau perjuangannya terhenti karena beliau ditangkap dan diasingkan oleh para penjajah ke tempat yang terpencil di masa itu, ya, diasingkan ke Pulau Sulawesi. Nah, teman-teman, berkaitan dengan pahlawan, ternyata di dalam Al-Quran ada hikmah yang bisa kita ambil, ya, nilai kepahlawanan yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Apa sih nilai kepahlawanan yang bisa kita ambil? Yang pertama adalah saja'ah atau keberanian, ya. Dituliskan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 54, ya. Karena pahlawan itu membutuhkan pengorbanan, maka dia harus berani, ya, berani mengambil keputusan, berani karena kebenaran tentunya. Nah, yang kedua adalah as-sabr, artinya kesabaran, terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 65. Ya, jadi seorang pejuang, seorang pahlawan itu harus bersabar karena dia melawan kekuatan yang jauh lebih kuat dari dirinya. Dia harus bersabar, menahan kesabaran, ya. Dengan bersabar itu Allah akan memberikan kemenangan. Nah, selanjutnya nilai kepahlawanan adalah tidak pengecut, ya. Tidak boleh takut kalau itu adalah sesuatu yang benar. Nah, itulah sifat dari seorang pahlawan sebagaimana terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 19. Nah, yang berikutnya adalah pantang menyerah. Ya, kalau sudah berbuat maka harus diselesaikan, ya. Itu artinya pantang menyerah. Mencari solusi dari setiap permasalahan. Nah, itu adalah sifat dari pahlawan, ya. Terdapat di dalam Quran surah At-Taubah ayat 86 sampai dengan 87. Nah, yang terakhir, nilai kepahlawanan yang bisa kita ambil adalah semangat kolektivitas. Artinya setiap keberhasilan maka itu bukan karena dirinya, tetapi karena kebersamaan, ya. Berjuang bersama-sama, ya. Itulah nilai semangat kolektivitas, ya. Terdapat di dalam surah As-Saff ayat 6, ya. Jadi setiap kemenangan bukan karena dirinya tetapi karena kebersamaan, karena kekompakan timnya, ya. Itu adalah nilai dari kepahlawanan yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Baik, teman-teman, inilah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Bapak cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.